kita, yaitu Maudhu Hasanah atau Tausiah kepada yang terhormat Bapak Dr. Ades Kiai Malan Abdullah MHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Sini baik, biar uangnya gitu. Ada, justru dia tegak lemak. Lalu duduk. Itu banyak. Hadir di musim untuk diskusi tapi jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya yang saya muliakan, saya ingin mengawali dengan semacam pemaknaan yang mesti kita ambil terkait dengan tujuan ibadah haji yang bisa lebih maksimal. Kita tentu hafal ada hadis Rasulullah yang berbunyi Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Karena itu kita tentu harus menanam niat di dalam hati, semoga perjalanan haji yang kita lakukan bernilai sebagai haji yang mabrur ini. Istilah haji mabrur menunjukkan perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kalau ada haji mabrur, itu perbuatan hajinya mabrur. Sedangkan kalau ada baris di dalam doa misalnya, ada istilah hajjam mabrur, itu karena posisi letak katanya, bukan karena orangnya. Ini yang harus dipahami. Keliru kalau kita mengartikan bahwa hajjam mabrur itu wong haji betino gitu, yang mabrur gitu. Keliru itu. Betino lanang ibadah hajinya targetnya sama, haji mabrur. Ya. Emang ada doa kan, Allahumma ij'alhu hajjam mabrura. Itu hajinya yang mabrur. Jadi ini yang kita harus pahami betul. Jangan ikut-ikutan keliru. Dalam bahasa Indonesia karena itu yang dikenal cukup haji mabrur saja. Karena bahasa Indonesia tidak meletakkan perbedaan kata itu sebagai penanda perbedaan baris. Jadi cukup ya haji mabrur disebutnya itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab harus memperhatikan letak katanya di mana gitu. Kalau kita bertujuan mendapat haji yang mabrur, tentu kita perlu paham haji mabrur itu sebetulnya apa. Salah satu definisi yang penting sekali kita pahami adalah yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Dia mengatakan
al-hajjul mabrur huwal hajjul ladzi la yukhalituhu syai'un minal itsm. Haji yang mabrur itu adalah ibadah haji yang pelaksanaannya tidak bercampur dengan perbuatan dosa walau sedikit pun. Jadi kuncinya di situ. Bukan banyak amalan sunatnya. Amalan sunat bagus, banyak bagus tentu ya. Tapi kuncinya menurut Imam Nawawi, selama kita melaksanakan ibadah haji, kita itu bisa menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Menjaganya ini cukup lama. Mulai dari Perjalanan haji itu kan lama ya. 40 hari ya. Kalau dalam hitungan yang Kami bertugas umum 2 bulan. itu sekitar 40 hari. Mengapa 40 hari? Duluan pergi, belakangan Karena balik. antrian pesawat mendarat. 2 bulan kami dulu. Pesawat mendarat Kalau yang itu kloter, ngurus menyebabkan kita Kalau sebagai non-kloter negara kami dengan Duluan pergi, jumlah belakangan balik. jamaah terbesar di dunia itu tak bisa cepat menghabiskan jemaah itu. Selesai haji tak bisa. Nak balik lah. Meringkaskannya perjalanan itu misalnya jadi 30 hari. Tak bisa. Idealnya 30 hari cukup. Kalau 30 hari biaya perjalanan bisa dihemat ya. Biaya hidup di sana bisa dihemat, dan itu mengakibatkan ibadah haji juga bertambah rendah harganya, nilainya. Kita itu Tak bisa tapi. berapa tahun ini? 200? 222 ribuan, 221 ribu. 220 ribuan. Brunei Darussalam Reguler dengan cukup ONH plus. satu kloter. Iya. Satu Dikit kloter bro. sudah. Karena Brunei. itu tidak ada masalah untuk Brunei. Jumlah penduduknya sebegitu. Jadi Per mil lah, 1000. ketentuan 1000 sekarang si yang kok disepakati kita kan 200 oleh sekian juta. OKI, Organisasi 220 juta Kerjasama gitu ya, yang lainnya Islam, kan anak-anak. tiap-tiap Yang negara sebagai itu satu agama lain, mendapat kan. Jadi 220 porsi jumlah jamaah 1 per mil, 1000 si kok. 1 per 1000. Jumlah penduduk muslim di dunia sekarang ini 2,3 M. Kalau 1 per mil berarti 2 juta. 230 juta sekian. juta yang harus disediakan di Saudi. Penyediaannya itu kalau di Mekah 2,3. fasilitasnya mudah. 2,3 Tapi juta. Arafah, Musdalifah, Mina, dari dulu mah itulah luasnya. Dulu di zaman Nabi cuman berapa? Zaman nenek moyang kita, Indonesia itu paling besar sebelum merdeka itu jumlah jemaah hajinya 27.000. 27.000. Sekarang 220.000. 10 kali lipat lah. Sementara Arafah, Musdalifah, Mina masih sama. Libar cuma itulah kalau bakso kemana? Satran ini. Bakso kayu. Tidak baca nambah ya. Paling gedungnya bertingkat Kenapa? Tendanya ya itulah Karena Arafah. itulah kemudian Menteri Agama tahun ini tidak mau dia minta tambahan kuota. Karena apa? Diberi tambahan kuota, tempat yang disediakan masih itu juga. Berjubel aja. Iya. Jadi ini yang mengakibatkan tidak bisa ibadah haji itu Cepat berangkat. misalnya diselesaikan untuk jemaah kita itu
dari berangkat sampai pulang cukup 30 hari. Mengapa? Kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah hajinya, Pak, jemaah haji itu pikirannya sudah nak balik ke sini, Pak. Saya kebetulan 3 kali jadi petugas haji. Tahun 93 petugas haji daerah provinsi, 95 PPHI ketua kloter, kemudian 99 CPIH tim pembimbing ibadah. Kalau belum dan pada saat berangkat pikirannya lemak lalamu kan, pasti pikirannya macam itu. Tapi kalaulah sudah selesai pelaksanaan hajinya, pikirannya lemak cepat balik. Gitu. Cuma tidak baca. Akibatnya Madinah 9 kami hari sebagai kan. petugas selalu ditanya, kapan kita berangkat Pak balik? Tanggal sekian nanti kita. Baca tak? Baca. Besok uangnya tak mau lagi bertanya, kapan kita berangkat? Balik lagi. Nak balik. Karena lari dulu dengan Jojo misalnya. Dari Indo rumah. Jadi itu yang harus diperhitungkan itu ya, banyak hal. Kami 2 dalam bulan pelaksanaan petugas ibadah haji. non kloter. Ya, kalau balik ke definisi tadi, itu tidak bercampur dengan dosa walau sedikit pun. Waktunya ini lama nyangkut diri campur dengan dosa itu. Lama gitu. Di antara yang diperingatkan dalam Al-Quran kan, fala rofata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berkata rofas ya. Rofas itu kira-kira yang berbau porno. Dan itu cukup sulit sekarang ini. Karena malah HP. Apa? Sudah lebih Iya. Tidak HP. boleh. Sampai Dalam ke waktu Indonesia ini 40 hari boleh itu, lagi. Lah haji dia tuh. bisa lain tiba-tiba posting, masuk ya. informasi yang tergolong porno. Gitu. Iya. Tidak berbekas berarti buat hajinya. Kemudian khusuk ya. Jadi yang terakhir jidal, berselisih bertengkar. Pengalaman bertengkar itu paling mudah antara laki bini, Tengkar ya. bukan dengan orang lain. Kalau dengan orang lain lu jangan Lain lama ya 3 bertengkar kali itu. dewek, aku dewek Iya. di haji tidak pernah kan. Tapi kalau dengan laki bini, kalau nggak terbiasa bertengkar, sulit nyegahnya. Bertobat lah, minta maaf. Karena itu saya itu kalau lagi pelatihan manasik haji, kalau yang biasa bertengkar berjanji dulu latihan. Coba kita 3 bulan ini jangan bertengkar dulu sebelum berangkat. 3 bulan. Iya, kalau biasanya nemannya bertengkarnya 6 bulan. 6 bulan latihannya. Karena apa? Potensi untuk bertengkar lebih besar daripada di tanah air. Tidak baca berjanji Pak itu. Banyak godaan. Tidak baca. Karena di sana udaranya beda. Ya. Apalagi ini panas. Waktu kita istirahat juga beda. Kalau di sini pajak cukup, di sana belum tentu cukup gitu, waktu itu. Terakhir yang ketahuan itu kan sudah sekitar 40 derajat Celcius sekarang ini. Ya, kemarin Saya pernah ngalami Bapak Ibu tahun 93 itu 54 derajat Celcius. Tahun 95 itu 56 derajat Celcius. Karena itu yang dianjurkan
sebelum berangkat rajin-rajin jalan. Tapi jalannya tuh siang hari. Menjalan pagi hari tidak cukup. Panas-panas itu. Karena pengalaman saya tahun 93-95 itu, jam 10 siang itu sudah lebih panas daripada paling panas di Palembang. Jam 10 siang. Jadi kira-kira kalau jam 2 siang seperti apa? Panasnya itu. Berpayung. Jam 12 itu seperti apa? Biasanya kalau pada waktu dulu itu disediakan semprot, ya, sehingga kita bisa menyemprot diri sendiri. Dan kalau ada orang lain nyemproti kita, Minyak kita minum. terima kasih. Banyak minum. Ya, Galak lupa karena minum. terbantu gitu kan. Nah, saya baca perannya tahun 95 itu harus Dia keluar keringat. khotbah Arafah, khotbah wukuf di padang Arafah. Itu apa? Pada waktu itu sedang paling panas. Khotbahnya sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Cuman mak manu bisa bertahan menyelesaikan itu karena panas sekali. Untunglah di antara jamaah ada yang rajin nyemproti aku. Semprotnya akhirnya bisa selesai. Dalam tenda padahal itu. Jadi dalam kondisi semacam itu, Tapi AC tak ada potensi secanggih untuk sekarang. bertengkar Kipas angin deh lebih dulu kan. daripada di tanah Sekarang air. AC. Karena itu walaupun setengah main-main, latihan tidak bertengkar itu penting. Kecuali kalau kita pergi haji tidak ada dengan laki, tidak ada dengan bini. Tidak kata memang nak bertengkar. Dengan wong sekamar Iya. biasanya. Kalau dengan orang lain belum tentu. Sekamaran Tidak mudah, gitu. yang 8 ya galak. Iya. Jadi ini yang sepele, tetapi untuk melaksanakannya itu perlu tekad yang sangat kuat. Ya. Pokoknya kalau belum berjanjilah mulai hari ini. Iya. Bila perlu ditekannya Jaga oleh ketua RT. jaga kesehatan ya Ibu. Kesehatan fisik dan mental. Punya pengalaman sebagai tenaga kesehatan haji. Istri saya itu. Tapi untungnya dia menjadi tenaga kesehatan haji itu Non-kloter. tahun 96 pada saat saya tidak berangkat. 2004 aku. 2004. 24. 96 berangkat haji biasa. Oh, Iya. 96 berangkat haji biasa. Dengan Kak Topik itu. Iya, 2004 gitu. Ah, Jadi cerita yang aneh-aneh itu memang terjadi, Pak. Tetapi cerita-cerita yang menggambarkan nilai yang tinggi itu bisa juga kita perhatikan dari pengalaman masing-masing orang. Saya pada tahun 99 di antara jamaah saya itu ada masih paman kami sendiri. Paman kami itu orangnya senang membaca Al-Quran. Ya. Tinggalnya di dusun. Dusunnya mana? Meranjak. Biarlah jelas gitu. jelas. Meranjak. Jadi paman saya itu setelah selesai buku, selesai haji, bertanya dengan saya. Dia rupanya mendapat petunjuk dari salah satu ulama kami yang dia berkiprah berdakwahnya itu di Medan. Dia orang yang sangat alim. Dia menyarankan paman kami itu
kalau sudah agak rendah di Arafah, itu coba maco Quran di luar tenda, langsung di bawah langit. Oleh paman saya diikuti. Tiba-tiba katanya ada bau wangi lewat. Orang tidak ada, sama sekali tidak ada orang. Sudah dia baca lagi, lewat sekali lagi, sampai 3 kali bau wangi itu lewat. Paman saya bertanya, itu kira-kira apa lah katanya. Tentu pertanyaannya baca dusun aja. Begitu kita kan tahu pada waktu wukuf di padang Arafah itu para malaikat turun hadir bersama-sama kita. Karena itu puncak haji itu haji Arafah harus dimanfaatkan maksimal. Nah, tidak mustahil dia senang melihat kecintaan mamang kami itu sejak dulu sampai di Arafah itu senang baca Quran terus. Dan itu ditunjukkan dengan memperlihatkan kehadirannya dengan menyiramkan bau wangi itu misalnya salah satu indikator yang pernah diceritakan oleh paman saya sendiri. Orangnya tuh kalau Pak Sapran nak nyobo kagak baca di luar pada saat sudah agak teduh ya kalau panasnya kita kuat gitu. Itu maca Qurannya selain maca di dalam tenda, baca amalan-amalan ruku bidadaya yang dibagi itu sudah kita baca Quran juga gitu. Coba juga baca di luar tenda. Mudah-mudahan ada bau wangi juga. Ceritoan juga. Nah, itu bagian dari pengalaman. Pengalaman yang didapatkan pada waktu berhaji itu setidaknya bisa kita pilih menjadi pengalaman sosial dan pengalaman spiritual. Pengalaman sosial inilah tempat di mana kita bisa bergaul dan bersama-sama dengan orang-orang muslim dari segala penjuru dunia. Ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang kalau di sini lompat kamar. macam uang muslim yang pajak dengan Kan kita dari seluruh itu Indonesia ada. itu cuma sedikit gitu. Kalau yang kloter itu ngirim. Tapi kalau di sana ada Kalau kami itu seluruh. Jadi atau petugas misalnya itu kalau uang dari mana-mana Afghanistan dia macam kadang nggak baca Cina bahasa bukan. Indonesia, ada yang Jawa, Dia ada yang macam, Lancang, ada tapi yang lainnya Minang, ada macam yang Cina. Sulawesi. Nah, aku manggil, saling panggil kan Kalau itu. uang misalnya dari Video yang diomong ke nyonya. muslim dari Ada yang duit Rusia itu diberet-beret, itu macam duit balian. bule tulen gitu. Ada yang lo kami bagus Bule sih, asli. anunya tempat tidurnya. Kan ada Orang yang Pakistan. di Makkah dia Pakistan ngamuk-ngamuk. ini pengalaman saya agak aneh. Dia walaupun orangnya sudah berdiam lama, misalnya di Madinah, kalau kita ajak ngomong bahasa Arab, dia jawab dengan bahasa Inggris. Tobat belum apa ya. Ngerti dia bahasa Arab, tapi jawabnya bahasa Inggris pula. Ya. Karena memang di Pakistan itu orang lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Yang semacam itu banyak. Kalau orang Maroko orangnya cakep gitu, ganteng. Itu salah satu cirinya
kalau dia sholat, tangannya lurus ke bawah, tangannya. Tak ada macam ini kan, tangannya lurus ke bawah. Karena mazhabnya mazhab Maliki. Maliki kan tidak di sini. Jadi pengalaman sosial dengan bermacam-macam orang Muslim bisa kita temui di situ. Dan itu indah kalau kita renungkan. Indah. Lebih dari itu ada jenis pengalaman lain yang saya sebut tadi, pengalaman spiritual yang dialami secara perorangan. Pengalaman spiritual Pak Sapra dengan Ibu Nurmalina, walaupun sama-sama hajinya belum tentu sama. Ya, walaupun dua beradik belum tentu sama pengalaman spiritualnya. Saya ingin cerita singkat saja, karena tidak boleh ramai. Iya, nah lah jam 5 lewat ya. Iya, terakhir ini. Sakit jiwa banyak di sana. Terakhir saja. Itu Iya, sakit jiwa. ada Profesor Ada Hasan 40 Wardana aku waktu Bahtiar. bertugas 40 yang terganggu jiwa. Dia kebetulan punya hubungan Ada yang sakit biasa ini ada 200-an, darah tinggi, misalnya diabetes, nah itu dirawat diinfus tinggi jantung, perhatiannya pakai terhadap ambulan kan saya, bawa sehingga ke Arafah tuh. selain sebagai guru, saya menganggapnya sebagai orang tua. Yo, ini kan diinfus, ini bahkan Ketika jantung, dia pacu pergi jantung. haji, Cewek dia ada bercerita. ada dokternya, ada perawatnya, kayak kami tuh ada berapa ambulan. Waktu itu ada 40 seminar ambulan. di Palembang Indonesia satu, yang menyelenggarakannya Universitas Muhammadiyah, yang jiwa tadi satu bekerja sama dengan Polda. Pembicaranya salah satu dia. Setelah selesai istirahat tengah hari, pokoknya baca Allah Allah nilainya ke masjid. kita tidak tahu Setelah karena tidak di sah haji kami masjid, tidak ke Arafah. selesai Ini sholat, kami dia pakai bercerita, ihram, pakai maaf saya mau tanya, katanya. Ada dua pengalaman yang aneh yang saya alami pada waktu saya naik haji. Yang pertama, saya selama proses haji dari berangkat sampai pulang tidak ingat Jakarta sama sekali. Sama sekali tidak ingat pekerjaan di Jakarta. Malahan kan tahu, saya ini banyak sekali, sering sekali pergi ke luar negeri, diundang ke luar negeri gitu. Dan selalu pekerjaan di Jakarta itu masih teringat di pesawat dan sampai di tempat yang dituju. Itu apa ya sebabnya, katanya. Yang kedua, katanya, pada waktu saya sedang di Masjidil Haram melihat jamaah keliling tawaf di Ka'bah, tiba-tiba muncul almarhum ayah saya. Muncul ayah saya itu antara dia melihat itu kepada yang saya. kita baca Saya bingung. bukan yang Saya lihat kita ini baca kanan Quran masih yang jamaah tadi. yang sudut terakhir Saya lihat ayah kalau di saya situ melamar, muncul wong iya senyum dan kemudian malah menghilang. meninggal lah. Setelah itu muncul ibu dia lagi, sama. Melihat kiri kanan, kenapa ini? Dan kemudian juga menghilang. Itu kira-kira apa katanya maksudnya? Saya waktu itu tidak bisa menjawab. Ya. Karena itu pertanyaan yang tak nyangkut. Iya, pertanyaan yang tak nyangkut, yang tak dibaca di buku. Kita nih seringkali dalam hidup ini ada pertanyaan yang tak nyangkut. Misalnya, saya itu pernah mewakili keluarga besan yang anaknya menikah dengan orang asal Denmark yang sudah Muslim.
didudukkan semeja dengan besan. Besan itu yang datang cuma uang 4. Uang di sana itu, di Eropa itu Pak, kalau sedekah kawin itu, resepsi 50 lah rami Pak. Giliran kita 1000 lebih. 1000 lebih. Tiba-tiba dia bertanya dengan saya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang berapa ya? Aku terkejut. Tidak pernah desa nanya pertumbuhan ekonomi. Untung saya belum lama baca waktu itu, sekitar 4%. Dia langsung menjawab, kalau kami di Denmark, dia keluarga pengusaha, itu hanya kurang dari 1%. Karena itu sulit sekali berusaha sekarang. Nah inilah ciri orang dari negara maju. Kesulitan ekonomi itu dihubungkan dengan angka-angka yang terukur. Ukurannya misalnya pertumbuhan ekonomi. Kalau kita mana? Rasanya seperti ini hari. Apa sebab sulit? Tidak tahu. Karena kita tidak terlatih menghubungkan dengan indikator-indikator dunia. Itu sekadar cerita bukan haji. Tapi yang ini tadi, yang Profesor Hatsa Bahtiar itu tadi. Tapi saya baru bisa memahami setelah dari kawan-kawan bercerita, setelah haji beliau itu menjadi orang yang sangat taat salat. Jadi di ruang kerja kantornya, waktu itu dia dekan di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, ya, itu ada sejadah yang sudah siap gitu. Jadi kira-kira ayah ibunya tersenyum karena tahu bahwa anaknya ini akan menjadi muslim yang soleh, jauh lebih soleh dari sebelumnya. Mudah-mudahan itulah yang nanti dicapai oleh rombongan Pak Marwan, Pak Sapran. Nah, Pak, kaget tengok Pak Marwan di sana. Pak Aswan ya, Pak Aswan jadi Pak Marwan. Kaget naik haji Pak Marwan. Iya. Jadi petugas haji. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Al-Fatihah.